Oke, Kov. Akhirnya guys, kakak Uncara, duta celana panjang. Oke nih Tuan Yakuza sedang mancing kerapu beberapa tahun lalu. Loh, Ciko. Nah, ketika itu The Doctor menemukan metode yang paling tepat, cara paling efektif untuk memancing kerapu bantal. Wajah Tuan Yakuza masih muda ini. Mantap. Begitu The Doctor menemukan cara yang paling tepat, hasilnya pun tepat sasaran. Buk, kau di mana? Di mana bapak ini? Kenapa terlihat mudah sekali strike terus? Kau pedih yuk. Kamu lu. Ayan. Oke, ini senjata pamungkasnya The Doctor ya. Yang saya liput di konten terakhir, Shimano Place 3000. Reel elektrik yang kurang lebih sudah membantai kerapu bantal 70 ekor dalam 5 tahun ke belakang ini. Kov, apa kudu harus pakai reel elektrik? Itu kan tackle mahal, Kov. Nah, kabar baiknya reel mekanik pun bisa seperti reel kita semua asal tahu cara mainnya. Seperti yang saya tulis tadi, segala sesuatu menjadi mudah kalau kita tahu caranya. Rival guys. Kan jadi koncone Kevin rek. Ketepuk. Kau di John. Rekor baru, Bro. Ayo ditimbang boleh, Bro. Oke, kerapu yang landed ini 15 kilo bobotnya. Dan rekornya ingin kita pecahkan di tahun ini. Nah, ini kawan-kawan saya satu kapal pakai reel elektrik semua ya. Nah, memang nggak bisa dipungkiri bahwa reel elektrik memang cara paling efektif. Dan nanti saya akan bagi tipsnya ketika kita menggunakan reel mekanik, cara yang paling tepat untuk memancing kerapu bandal. Oke, wajah Tuan Yakuza kalau kita lihat penuh kepuasan ya. Karena segala sesuatu menjadi mudah kalau kita tahu caranya. Oke, saya rasa ini bukan sebuah kebetulan ya. Kenapa? Karena hasilnya konsisten dari tahun ke tahun, selalu landed kerapu bandal pada musimnya. Yaitu pada musim-musim saat ini setiap tahunnya. Ketika angin barat berhenti berembus, di sanalah waktunya kita main dasaran kerapu bandal. Nah, ini bisa dilihat ya postingannya dari tahun ke tahun. Dan inilah gongnya tahun lalu. Ini yang dijajar 3 di depan ini bukan kerapu bantal ya, namun ini kerapu guling. Jadi kalau namanya kebetulan itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Tidak mungkin terulang lagi. Namun kalau hasilnya selalu konsisten dari tahun ke tahun berhasil melendet ikan kerapu bantal demi bantal, itu jelas ada formulanya. Apa itu formulanya? Nah, selamat teman-teman karena kita nggak kebetulan ketemu di channel ini. Nah, beruntungnya juga kita punya The Doctor ya. The Doctor itu guru saya. Dan The Doctor bilang, Kov, ajarkan ini ke para subscriber channel Kov. Supaya kita semua bisa kebagian merasakan hantaman kerapu bandal. Oke, siap guru. Oke teman-teman bisa cermati ya setiap poin yang saya infokan. Menit demi menit sebisa mungkin tidak dicepatkan. Karena niscaya ketika kita mencermati menit demi menit, saya bisa pastikan tidak ada pertanyaan sama sekali karena semuanya sudah jelas sekali jawabannya. Nanti saya akan pandu dengan beberapa gambar supaya teman-teman lebih mudah memahami. Ini kalau di channel lain sudah member only nih. Yang nonton harus bayar. Namun di channel ini semuanya dibuka secara gratis. Sebelum kita mulai kelas kerapu, saya tak nyeruput kopi saya dulu. Taklukan kerapu bandal. Oke, yang pertama saya mau kasih tunjuk gambar idola saya, Chris John the Dragon, juara dunia kelas bulu. Ya, sesuai dengan bobot badannya ya. Barangkali Bang Chris John nonton konten ini. Sorry ya Bang, saya jadikan perumpamaan biar teman-teman jelas menangkapnya. Nah, Bang Chris John ini kan atlet petinju. Lalu datanglah nih si Takia Edi jagoan saya. Hurrah! Nah, si Takia Edi ini karena terinspirasi dari Takia Genji ya. Anak sekolah susuran yang jago tukaran. Itu pun inspirasi dari tokoh fiksi ya, film Cross Zero. Dia nantang Bang Chris John nih. Kira-kira menang kagak? Udah dipastikan lah ya. Yang pasti menang ya Bang Chris John. Oke lanjut. Sorry ya Bang Chris John. Nah, kira-kira siapa nih lawan yang bisa mengalahkan Bang Chris John dengan cepat? Coba saya hadirkan Lennox Lewis. Nah, ini juara dunia tinju kelas berat 3 kali.
Sebutannya The Lion, singa lawan naga. Nah, tentunya Bang Chris John kalau menghadapi Lennox Lewis, Bang Chris John pasti butuh effort yang tinggi untuk bertahan dari serangan Lennox Lewis. Si Mike Tyson leher beton pun pernah dikalahkan Lennox Lewis. Karena tangannya Lennox Lewis ini panjang sekali ya. Si leher beton pun dalam hati mengumpat, bangsat bener. Susah kali lawan nih orang. Dari tadi mau pukul sikit pun gak bisa. Kena halang jab-jabnya dari tangan yang panjang. Mike Tyson dari Batak. Nah, kembali, sorry ya Bang Chris John. Nah, jika diadakan pertandingan Lennox Lewis lawan Bang Chris John, tentunya Bang Chris John sependapat dengan saya. Lennox Lewis ini bukan lawan yang seimbang. Bisa-bisa Bang Chris John idola saya dikalahkan dalam beberapa ronde. Saya rasa teman-teman dapat gambaran ya. Kita mancing ini kan pengennya landed ikan. Nah, kerapu bantal kalau mau landed dengan mudah harus dilawan dengan tackle overkill. Nah, karena kalau kita lawan dengan tackle ultralight ataupun tackle light, tentunya kan kayak Takia Genji menghadapi Bang Chris John. Namun kalau kita lawan dengan tackle overkill, tentunya kita bagai Lennox Lewis. Oke, sekarang kita bahas tips menaklukkan kerapu bantal. Yang pertama, tentunya goal dari mancing kerapu bantal yaitu dilandedkan kerapunya. Itulah kenapa kita semua membawa tackle heavy. Pastikan kita membawa reel dengan drag minim 10 kilo, sebisa mungkin 15 kilo, dan dragnya disetting di posisi mati ya, yaitu drag maksimal hingga tali PE-nya nggak bisa ditarik. Nah, tentunya karena dragnya mati, sebisa mungkin ya pakai overhead ya. Kalau pakai spinning nanti jorannya berisiko patah. Seperti ini. Oke, ini kan kita pakai spinning dengan posisi drag mati dan bentar lagi bisa didengar. Pokok bro. Pokok bro. Pokok bro. Nyajen siji joran. Oke lah, gugur satu joran, dicoba lagi. Remek total guys. Korban celana panjang. Tadi kawan saya udah patah satu, dicoba lagi, akhirnya patah dua. Nah, karena posisinya drag mati, bisa mungkin pakai reel overhead. Tentunya juga pakai joran overhead. Dan pastikan backbone jorannya benar. Karena joran yang backbone-nya benar, tentunya performanya bisa maksimal. Terus, kenapa kok mesti drag mati, Kov? Karena ikan kerapu ini punya kebiasaan ketika dia habis hantam umpan kita, dia langsung lari kembali ke karang. Sehingga rata-rata dari kita, saya yakin ya, yang sudah mancing beberapa kali, pasti pernah ngalami drama nyangkut karang, apalagi ketika mancing ikan kerapu. Jangankan ikan kerapu bantal ya, ikan kerapu yang tanggung aja dia punya kebiasaan untuk kembali ke karang. Karena itu naluri dasar kerapu. Karena seringkali kita semua para angler memposisikan drag reel kita itu masih bisa ditarik ya tali PE-nya. Dan masalahnya lawan kita ini kerapu bantal ya, yang sangat punya kekuatan ekstra ketika pertama kali hantam umpannya. Nah, reel overhead sendiri memang didesain untuk permainan yang berat. Itulah kenapa gearnya overhead rata-rata lebih tebal daripada spinning. Maka begitu strike terjadi, langsung aja hajar tarik tambang dengan reel overhead kita. Kerapu ini kalau makan selalu telak. Maka kita tidak perlu ragu lagi untuk menghajar dia. Mulutnya dia cukup tebal, nggak setipis ikan ebe atau ikan tenggiri. Maka tarik tambang, hajar aja sekeras-kerasnya hingga landed. Oke, tackle OH pastinya lebih mudah menaklukkan ikan kerapu bantal. Terus muncul pertanyaan, Kov, saya tuh nggak punya reel overhead, belum ada budgetnya. Saya cuma ada spinning, Kov. Itu pun dragnya nggak besar. Nah, jawaban paling bijak saya cuma satu ya. Daripada tackle-nya ada apa-apa, lebih baik pakai handline ya. Kalau teman-teman pengen melandetkan ikan kerapu bantal. Karena kalau misal tackle ultralight di drag mati ya pasti jebol. Daripada dipaksakan korban tackle kan ya lebih bijak pakai handline ya. Dan pastikan gunakan sarung tangan supaya tangannya nggak terluka. Karena kerapu bantal ini ya fight-nya cukup gila ya. Oke, poin pertama sudah terjawab ya. Gunakan drag mati dan lebih saya sarankan pakai overhead. Sekarang poin kedua. Gunakan live bait yang paling familiar di spot tersebut. Itulah kenapa kita selalu bawa kotrek.
Itu spot rumahnya kerapu tersebut. Yang jadi konsumsi dia ya ikan-ikan yang familiar dia sering jumpai. Nah, pada spot kerapu kita kemarin banyak ikan layang. Maka kita gunakan umpan hidup ikan layang. Kita udah mencoba ya beraneka macam umpan live bait. Tetap nggak bisa ngalahin live bait yang tercipta dari spot tersebut. Yang paling familiar dijumpai targetnya. Itulah keajaiban alam semesta ya. Alam sudah menyediakan umpannya bagi kita. Tinggal kita tangkap dan kita gunakan sebagai live baitnya. Oke, poin 2 jelas ya. Sangat sederhana sekali sudah tersedia di spotnya. Lanjut poin ketiga. Gunakan timah pemberat khusus. Nah, saya cari-cari ini di Shopee. Nah, di seluruh toko di Indonesia nggak ada yang jual kecuali satu toko, yaitu toko Seriola. Timahnya bentuknya kayak bola. Kenapa yang jual kok cuma toko Seriola, Kof? Karena timah ini dibuat sendiri oleh toko Seriola. Karena banyak membernya Seriola yang mancing kerapu kayak The Doctor. Kenapa timahnya harus bulat, Kof? Apa nggak bisa, Kof, pakai linggis gitu? Nah, sebelum kita nemukan formula ini ya, mungkin sudah belasan kilo itu timah disajen di bawah karang sana. Karena model timah-timah lainnya itu mudah sekali nyangkut karang. Namun kalau teman-teman bisa ya silakan ya. Cuman timah bola ini memang rasio nyangkutnya sangat kecil sekali. Dan keuntungan pakai timah bola ini, ketika timah ini tenggelam di dalam sana dan kena arus, itu tali PE kita bisa sangat tenang sekali. Karena kalau kita mati bola ya, pada bola itu tidak tercipta bidang untuk menahan arus. Makanya kalau secara gravitasi ya, yang bisa menggelinding nggak berhenti-berhenti ya cuma bola. Bukan kotak, bukan segitiga. Jadi model timah lain-lainnya itu kalau kena arus bisa bergoyang-goyang terus tali PE kita. Dan libet kita malah jadinya kesana kemari ya, nyangkutin temannya satu sama lain. Bentuk timah bola ini dilihat kadang cuma sederhana ya, namun banyak sekali manfaatnya. Sekarang yang keempat, rangkaian yang tepat dengan bahan yang tepat. Rangkaian yang tepat nanti saya share semua ukurannya. Nah, bahan yang tepat ini juga sudah melalui aneka macam percobaan. Mulai dari kail kita coba yang harga ekonomis, akhirnya benggang, kerapunya lepas. Rangkaian menggunakan leader fluorokarbon. Udah diuji beberapa merek yang berbeda. Yang paling dimakan kok brand yang ini ya. Mungkin tingkat samarnya sangat bagus sekali. Karena strike yang terjadi itu yang menguji bukan manusianya ya, namun ikannya. Nah, katakanlah si A, si B, si C. Sebut saja si A The Doctor. Nah, ini memang pernah terjadi ya, makanya saya bisa sampaikan. Waktu itu The Doctor landed terus berulang kali. Sementara si B dan si C masih nunggu strike-nya yang nggak kunjung datang. Nah, akhirnya The Doctor bilang sama si B dan si C, coba sih ganti pakai rangkaian saya. Ternyata si B dan si C akhirnya langsung strike. Kalau curiga saya sih tingkat samarnya bagus ya. Sehingga visual ikannya ya cuma melihat live baitnya ya. Lalu timah nanti saya kasih peragaan bentar lagi. Dan yang terakhir tali PE. Nah, tali PE ini pernah dicoba juga dari harga yang ekonomis sampai akhirnya nemu brand ini. Karena mainnya bedot tarik tambang. Setelah melalui beraneka macam brand, akhirnya paling cocok pada satu brand. Karena brand-brand sebelumnya banyak yang meletus. Meletusnya tali PE ini seringkali akibat manuver ikan yang mendadak ya. Ada satu titik ikan ini kadang ngikut ketika handle kita putar. Lalu dia kumpulkan kekuatan dan menukik ke bawah. Nah, di situ seringkali meletus tali PE-nya. Karena sekalipun efek pegas ini diredam oleh tali leader, namun tali PE pun bisa terdampak, apalagi kalau bebannya berat disertai efek kejut yang mendadak. Oke, apa saja yang kita gunakan di poin nomor 4 ini sebelum nanti saya kasih tunjuk cara setting rangkaiannya yang tepat. Oke, yang pertama tali PE dulu. PE yang digunakan ukuran PE 5 dengan drag 36 kilo. Nah, Sunline Master X8 PE 5 ini memang siap buat tarik tambang. Diberi manuver kayak apapun, dia nggak meletus. Dan akhirnya goal ikan landednya tercipta dengan sempurna. Oke, nanti saya akan share link pembeliannya kalau teman-teman mau coba. Lalu yang kedua adalah leadernya yang sekaligus dibuat menjadi rangkaian. Yang digunakan adalah Sufix Super 21 FC. Yang akhirnya saat ini kita semua menggunakan leader ini di size 60 lbs. Saya rasa Sufix 21 FC ini tingkat samarnya bagus sekali. Ya kembali lagi yang menilai ikannya sendiri.
Nah ini ya, fitur-fiturnya ada 3 macam. Teman-teman bisa screenshot dan terjemahkan di Google Translate. Saya akui ini leader bagus untuk mancing kerapu bantal. Kemarin kan kita mancing berempat ya. Saya amati nggak ada satupun yang keriting. Dipedot-pedot macam apapun sama ikannya. Ketika sudah landed saya amati senarnya masih halus dan nggak keriting. Oke, selanjutnya yang paling menolong kita adalah timah bola ini. Timah model kayak gini dengan bobot berat seperti ini hanya dijual di toko Seriola karena dia produksi sendiri. Kita mancing kerapu ini caranya menggantung ya. Kita gantungkan 5 meter dari dasar, kurang lebih kayak gini caranya. Nah, ketika lift bait udah terpasang kan kita melakukan freeze pull supaya rangkaiannya turun ke dasar. Sebisa mungkin kalau pakai OH jempol kita menahan spool kita ya, supaya turunnya nggak terlalu ngebut. Karena nanti kalau timah ini hantam di dasar, kalau nggak kita tahan bisa backlash talinya. Nah begitu kita merasa duk timah ini sampai di dasar, dia akan nyampe di dasar duluan ya daripada kail dan lift baitnya masih menggantung di atasnya. Karena timah ini didesain berbentuk bola, sekalipun ada tekstur di bawahnya, timah ini berbentuk bola dan mudah sekali lepas dari teksturnya. Maka begitu kerasa duk nyampe di dasar langsung buruan kita putar 5 meter ke atas. Pastikan ketika posisi timah ini menggantung, tali PE yang terbentuk sudutnya adalah vertikal ke bawah. Tidak miring ke depan, tidak miring ke belakang. Itulah kenapa di trip terakhir kita pakai hingga 2 bola karena kita memastikan tali PE-nya vertikal tegak lurus. Kalau arus tidak terlalu kencang dirasa cukup dengan 1 bola dan terbentuk vertikal, ya sudah. Namun kalau arus cukup kencang, kita bahkan sampai tambahkan 2 bola ya supaya terbentuk vertikal. Kenapa kok harus vertikal, Kov? Nanti saya jelaskan lewat gambar supaya jelas. Kembali, kalau sudah menggantung posisi vertikal, setelah itu sudah tinggal tunggu strike aja. Lift bait yang kita gunakan ikan layang, dia berenang ke sana kemari. Namun karena timah ini cukup berat ya, maka kita hampir nggak merasakan itu ikan layangnya berlari ke sana kemari. Karena diredam oleh beratnya timah ini. Jadi tinggal kita rasakan nanti betotan ikan kerapunya menarik ke bawah. Cepetan di hook up dan siap tarik tambang. Oke, dulunya timah ini ada 3 jenis. Yang pertama 450 gram itu udah habis. Ini tersisa 380 dan satunya ini bobotnya beda lagi. Yang kecil ini 280. Sebisa mungkin kalau teman-teman beli, prepare lah satu rangkaian hingga 900 gram. Supaya terbentuk vertikal lurus seandainya ada arus cukup kencang. Oke, lanjut item selanjutnya untuk membuat rangkaian adalah kili dari NT. Brand NT ini seringkali dipakai untuk angler-angler yang main popping ataupun light popping. Dia tergolong kili yang nggak mudah pecah. Dan putarannya NT ini sangat bagus ya, 360 derajat. Sehingga lift baitnya bisa lincah ke sana kemari untuk mencuri perhatian targetnya. Kita cukup pakai size yang nomor 2 saja. Nggak perlu yang terlalu besar. Oke, terakhir adalah kailnya. Kita gunakan brand Pro Hunter yang size 6/0. Ini udah terbukti hingga tahun lalu The Doctor landed 15 kilo kerapu bantal itu pun gak benggang. Dulu mencoba aneka merek, strike, benggang, moncel. Ketika diangkat kailnya udah bengkok. Jadi sayang sekali ya kalau akhirnya itu terlewatkan. Oke, ini reel OH mini saya dengan drag 10 kilo. Walau bodinya kecil, dia lever drag bukan star drag. Karena pada lever drag memang didesain punya drag yang lebih besar daripada star drag. Itulah kenapa saya selalu pilih lever drag. Karena mainnya juga sangat simpel, tinggal naik turun tuas saja. Nah biasanya kalau saya turunkan kondisi freeze pull, saya nyalakan alarmnya. Sembari jempol saya menahan tali PE di spoolnya, alarm menjadi penanda ketika timahnya duk nyampe di dasar, alarmnya tidak menyala lagi. Dan langsung kita gulung kira-kira 5 meter. Yaitu setengah warna connecting tali PE kita. Oke, ini reelnya habis saya cuci, saya keluarkan semua tali PE-nya. Di sini masih ada leader Sufik yang menempel pada tali PE saya. Sebentar lagi kita bikin rangkaiannya. Oke, model rangkaiannya itu seperti ini. Di sini ada 2 bulat, itu timah bola. Yang menjadi stopper timah bola adalah kili-kili. Leader yang disambung panjangnya 1,5 depa. 2 bola dimasukkan ke dalam leader. Lalu dikunci dengan kili-kili sebagai stopper. Kemudian kita sambung lagi leader Sufik Super 21 FC sepanjang 1,5 depa sebagai rangkaian menuju ke kail lift bait. Langsung saja saya kasih tunjuk cara bikin simpul rangkaiannya.
Untuk sambung leadernya sebisa mungkin teman-teman gunakan FG knot ya. Karena ini knot paling kuat dan menggigit. Musuh kita akan bantal, jangan sampai sambungan leader kita terlepas. Panduan FG knot bisa nonton konten ini. Oke, sekarang kita ambil satu buah kili-kili dulu sebagai stoppernya timah bola. Kili ente ini kili yang sangat rekomen ya, karena dia sudah tersohor di antara kalangan pemain popping. Popping adalah permainan berat, tentunya kili-kili yang dipakai pun berkualitas. Oke, sekarang timah bulatnya kita masukkan dulu ke leader kita. Teman-teman mau pakai 2 buah bola atau 1 buah bola, silakan dites dulu ya. Dimasukkan ke dasar lautan. Kalau sudah vertikal 1 bola ya sudah cukup. Kalau tali PE-nya belum vertikal tegak lurus, tambahkan jadi 2 bola. Kalau sudah dirasa cukup, langsung dikunci dengan kili-kili ente. Nah, kalau bikin rangkaian kayak gini, saya selalu pakai alat bantu metal jig. Yang saya kasih tali leader melingkar disambung. Buat nahan kili-kili supaya enak. Karena ini size kilinya besar, kalau pakai tang susah ya, kecuali kili kecil. Maka biasanya saya pakai alat bantu metal jig dengan tali leader melingkar kayak gini. Supaya menahannya enak. Oke, langsung saja. Simpul yang kita gunakan adalah simpul double seperti ini. Nah, kenapa kita ulur tali leader 1,5 depa yang disambung di PE? Karena simpul yang digunakan adalah double dan nanti akan di half hitch atas bawah, persis kayak tahap akhir FG knot. Kalau sudah dimasukkan 2 kali, langsung saja dililit berputar 6 kali. Setelah itu nanti ujung senarnya langsung dimasukkan ke lubangnya dan ditarik. Oke, saya rasa teman-teman udah familiar dengan simpul double ini. Cara membuatnya mudah. Ini simpul yang sangat sederhana sekali dan sering digunakan oleh para angler. Untuk mengunci menariknya bergantian ya, dari sisi tali leader yang tersambung PE bergantian dengan tali satunya yang berujung pendek. Dikencangkan hingga segitiga seperti ini. Setelah itu sisa talinya jangan dipotong karena kita akan lakukan half hitch atas bawah seperti tahap akhir FG knot. Nah, saya butuh bantuan kaki saya. Maaf ya, demi konten tidak sopan kaki saya naikkan ke meja. Ben simpul dadi apik, soalnya aku gak duwe stand kain nahan metal jig. Maka seperti kita pada umumnya, kita karyakan sikil kita. Semua angler pasti melakukan cara ini menggunakan jempol sikil. Oke, rajut saja atas bawah terus. Dijamin ini kuat sekali. Namun ya begitu ya, kalau simpul ini dilawankan dengan timah yang tidak berbentuk bola, kalau sampai nyangkut itu nariknya susah sekali. PE-nya besar, leadernya besar, simpulnya kuat sekali. Biasanya akan meletus si tali PE-nya. Makanya gunakan timah bola. Oke, simpul kuncian half hitch ini saya rasa teman-teman sudah familiar juga. Apalagi teman-teman yang sering menggunakan FG knot pasti sudah paham cara ini. Oke, ikatan pertama sudah selesai dari sambungan leader ke kili sekaligus sebagai stopper dari timah bola. Silakan dipotong dan dibakar. Nah, selanjutnya tahap berikutnya untuk setengah depa rangkaiannya semuanya juga diikat dengan cara yang seperti ini. Di sisi kili satunya juga hingga ke kailnya semuanya menggunakan simpul double ini dan di half hitch atas bawah. Oke, alat bantu saya lepas dulu. Oke, tahapan selanjutnya saya cepatkan aja ya. Ngapain diulang-ulang simpulnya sama semua. Oke, langsung aja kita percepat, kita kerjakan sisi satunya. Saya yakin kita yang hobi mancing ini dulu ketika kecil nilai pramukanya bagus ya. Karena kita para angler ini nggak lepas dari simpul-simpul kayak gini. Dan kalau nggak bisa nyimpul itu masalah besar bagi seorang angler. Masa minta tolong temannya terus ya, maka kita semua harus belajar. Oke, terbentuk sudah 2 simpul yang sama persis kanan kiri. Guduk kaf jenenge lek simpule gak rapi karena saya ini orangnya perfeksionis ya. Oke, sekarang saya kasih simulasi tekstur dasarannya, saya gambar biar jelas. Supaya cara mainnya teman-teman tahu bahwa tali PE-nya harus vertikal sesuai dengan bantuan timah bola. Nah, itu di atas sana kapal kita, di bawah sini adalah teksturnya. Oke, sekarang goal kita adalah memarkirkan rangkaian ini di posisi 5 meter dari dasar. Kita memberi jarak 5 meter supaya kerapu nggak mudah kembali ke karang. Jika terlalu rendah di bawah 5 meter, apabila strike, resiko nyangkutnya sangat tinggi. Karena sudah kita uji berulang kali, jarak yang paling tepat adalah 5 meter dari dasar.
Dan posisi tali PE-nya harus vertikal. Tegak lurus ke bawah, tidak nyamping ke depan atau tidak nyamping ke belakang. Selama kita parkir di posisi yang tepat, tinggal tunggu saja. Kerapu biasanya bersarang di kapal karam atau batu karang. Pastinya ditandai juga dengan adanya size-size kerapu yang lebih kecil. Teman-temannya bisa bantu untuk main dasaran sekaligus menguji apakah kita sudah tepat parkirnya dan apakah benar habitatnya berisi kerapu. Nah, kenapa tadi saya bilang tali PE yang terbentuk harus vertikal? Kalau sampai miring seperti ini itu pertanda kurang timah pemberat. Harus ditambahkan lagi supaya jadi vertikal. Ada kalanya harus terjadi sangat kuat sehingga butuh timah lebih untuk kembali memposisikan menjadi vertikal. Karena dari awal kalau kita menurunkan timah udah miring kayak gini, ketika timah nyampe di dasar duk, lalu kita naikkan 5 meter sesuai dengan setengah posisi warna tali connecting, itu sama dengan mengeluarkan tali PE lebih panjang daripada posisi vertikal. Maka nantinya kalau strike ya, ikan kerapunya bisa dengan mudah kembali ke karang karena dari awal sudah miring. Itulah kenapa tali PE-nya harus benar-benar posisi vertikal untuk menjaga jarak dari sarang kerapunya ketika dia menghantam live bait kita. Karena naluri ikan kerapu selalu akan kembali ke sarang ketika habis makan umpan kita. Nah, hal ini terbukti semisal kita dan teman kita. Katakanlah kedalaman spot 50 meter. Contoh timah kita oke. Oleh karena beratnya terbentuk vertikal, maka secara vertikal tali PE kita keluar dari spool 45 meter. Namun teman kita yang tali PE-nya miring, begitu timahnya menyentuh dasar duk, dia kan juga tarik 5 meter kayak kita. Saya yakin tali PE-nya pasti melebihi 45 meter, tidak sama seperti kita. Katakanlah teman kita 48 meter gitu ya, selisih 3 meter dengan kita. Maka selisih 3 meter ini yang akan dijadikan celah oleh kerapunya untuk kembali ke karang. Oke, sampai di sini saya rasa teman-teman semua sudah jelas. Saya rangkum kembali. Yang pertama, gunakan tackle overkill dengan reel yang benar-benar dragnya minim 10 kilo dan disarankan menggunakan reel OH supaya jorannya aman ketika posisi drag mati. Karena pada spinning lebih berisiko mematahkan joran dibandingkan OH. Yang kedua, gunakan umpan live bait yang tersedia pada habitat kerapunya. Selalu bawa kotrek dan gunakan umpan yang kita peroleh dari hasil kotrekan tersebut. Karena live bait pada habitatnya itulah yang paling familiar dikenali oleh kerapu bandal tersebut. Yang ketiga, gunakan timah bola. Teman-teman nanti bisa merasakan bedanya. Ternyata benar nih, yang bola ini memang susah nyangkut di teksturnya. Begitu sampai ke dasar, duk, langsung cepat angkat 5 meter. Kena tekstur apapun biasanya dia cepat lepas ya. Karena memang timah itu dirancang khusus untuk main kerapu bandal. Oke, yang keempat, gunakan rangkaian tepat dengan bahan yang tepat. Bahan-bahan sudah saya kasih tunjuk, cara membuat rangkaiannya beserta ukurannya juga sudah saya buka semua di sini. Silakan teman-teman mencoba. Oke, link pembelian setiap item yang menunjang untuk perburuan kerapu ini saya share di kolom komen atau kolom deskripsi. Ukuran-ukurannya juga sudah saya sertakan semua. Tinggal diklik dan silakan bertransaksi. Oke, juga bisa mulai menghubungi para kapten yang memiliki spot kerapu dan silakan mulai mencoba mempraktekkan. Ini konten sebenarnya mau saya tayangkan hari Senin kemarin, namun baru bisa saya tayangkan hari ini karena hari Senin kemarin kita berhasil melandet bantal-bantal yang lebih gila lagi. Nanti hasilnya akan saya share di konten selanjutnya. Oke, sambil seruput kopi saya sudahi dulu konten kita kali ini. Bisa diklik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Bagikan ke komunitas mancingnya jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga menit ini. Saya tutup. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kof. Senin kemarin kita berangkat mancing lagi, makanya saya telat upload konten. Mes 11 Pak. Piro? 10,75. Selamat mencoba melendet kerapu bantal. Sampai jumpa Kof.